Cerita romantis di hari Sobat 7. Ikrom sudah berpakaian rapi pagi itu. Hari itu ia sudah berjanji menemani istrinya mengunjungi makam abahnya. Selesai dari makam, keduanya akan menuju wedding organizer untuk mengurusi resepsi pernikahan mereka. Mas, sudah siap? Aulia sudah cantik menggunakan gamis pink pastel, senada dengan koko Ikrom. Ya. Pagi itu Aulia yang menyiapkan baju Ikrom. Jelas wajah sumringah Ikrom nampak di sana. Ikrom hanya mengangguk melihat tangannya digandeng Aulia. Keduanya menempuh jarak 10 km dari pondok menuju pesarean Abah Kiai Somad. Sebelum sampai, Ikrom membelokkan mobilnya menuju toko bunga biasanya. Dengan sigap Ikrom membeli beberapa kantung bunga, satu sedap malam, juga 2 ikat bunga mawar putih kesukaan Aulia. Diberikannya bunga-bunga itu pada Aulia, tanpa kata romantis, tanpa ucapan panjang ala Ikrom. Hanya diberikan saja, tapi Aulia sudah hafal di luar kepala dengan Ikrom. Bunga mawar putih itu sudah cukup mewakili hatinya. Tak butuh waktu lama keduanya sampai di pesarean. Ikrom menggenggam tangan Aulia yang mulai dingin. Ia tahu, raut wajah istrinya berubah saat sampai di pesarean. Ia tidak ingin Aulia terlalu larut dalam kesedihan. Dik Lia, kuat ya. Aulia menoleh dan mengangguk pelan. Assalamualaikum Abah. Saya dan adik Lia datang. Ikrom dan Aulia mengambil tempat di samping makam. Ikrom memimpin doa. Aulia mengikuti rangkaian doa yang dibaca Ikrom. 10 menit kemudian keduanya selesai dan menaburkan bunga di atas pusara. Hampir Aulia menangis jika saja Ikrom tidak merangkulnya. Abah, saya mohon doa restu, 3 hari lagi kami akan mengadakan resepsi. Ikrom memandangi pusara penuh bunga itu, ganti memandang istrinya sambil tersenyum. Aulia yang tadinya bersedih segera terkesiap, menyadari usaha suaminya agar ia tak bersedih lagi. Aulia kangen Abah, kangen dipijit Abah. Suara itu serak, lolos juga air mata yang dibendung. Ikrom menepuk-nepuk pundak istrinya. Tapi sekarang Abah ndak usah khawatir. Mas Ikrom yang gantikan Abah menjaga Lia. Aulia tersenyum menatap suaminya. Buru-buru ia menghapus air mata itu. Disematkannya bunga sedap malam itu di atas pusara. Berharap kelopak bunga yang ditaburkannya dapat menyampaikan jutaan rindunya pada Abah tersayang. Ikrom menggandeng tangan istrinya, melangkah meninggalkan pusara. Ia takut jika berlama-lama, Aulia akan ambruk. Sesampainya di mobil, pecahlah tangisan Aulia. Membayangkan kehangatan pelukan abahnya, membayangkan gelak tawa Abah saat bercanda, membayangkan senyum bangga sang kiai besar itu saat Aulia pulang membawa piala. Semua itu telah berlalu dimakan waktu. Hanya rindu yang tak tersampaikan yang kini dirasa Aulia. Sungguh rindu tak pernah semenyakitkan ini, saat rindu hanya bisa menatap pusara yang hening, tanpa pelukan, tanpa ucapan. Hanya diam disertai bunga yang bertaburan. Abah, gumamnya pelan. Ikrom memeluk tubuh kecil itu. Dibenamkannya kepala gadis itu di dadanya, agar tumpah semua kerinduan dan kesedihannya di sana. Menangislah Dik, menangislah di lengan sini. Ikrom merengkuh bahu mungil yang bergetar itu.
Aku kangen Abah Mas. Ternyata seberat ini rasanya. Isak tangis itu masih terdengar. Iya dik, aku tahu rasanya. Menangislah dik. Puas-puaskan menangis. Aku ada di sini. Menangislah denganku. Bagi sakitmu denganku, suara Ikrom berubah parau. 5 menit keduanya haru, larut dalam tangisan rindu. Mas, ya, dalam. Mas tahu rasanya. Ya, orang tua Mas meninggal pas Mas masih kecil. Mas tahu makamnya. Tahu, tapi agak jauh Ning, di kampung bapak dan ibu. Di Kudus. Ayok ke sana Mas. Kita sowan ke sana. Apa nggak apa-apa dik? Bukannya adik sudah terlanjur janji dengan WO. Kita tunda dulu saja Mas. Coba hubungi dulu. Kalau sudah terlanjur ditunggu, kita ke sana dulu, baru nanti kita ke Kudus. Aulia mengangguk, mencoba menghubungi nomor WO. Setelah mengubah janji pertemuan, keduanya berangkat ke Kudus. Pati Kudus membutuhkan waktu sekitar 1 jam. Sepanjang perjalanan Aulia banyak diam. Mikirin apa dik? Nggak ada Mas. Itu ngelamun. Ia cuma kangen Abah Mas. Berat ternyata kehilangan orang tua. Ya dik, betul, memang berat. Aku cuma membayangkan betapa beratnya jadi Mas Ikrom. Ikrom hanya tersenyum sambil memandangi jalan. Ya memang berat dik, tapi Allah Maha Baik, memberi Mas ayah dan ibu baru. Abah Toha dan Umik Zainab sangat sayang sama Mas. Betul Mas. Apalagi Umik kalau sama Mas. Sayang banget kelihatannya. Ikrom hanya tersenyum. Umik Zainab beberapa kali keguguran dik. Terus lama ndak punya anak. Makanya Mas dirawat. Terus setelah itu, lahirlah Maulana. Oh gitu Mas. Iya, mobil Ikrom mulai menapaki hawa dingin pegunungan Kudus. Sengaja Ikrom mematikan AC mobil dan membuka jendela mobilnya. Mas sering kesini. Ya ndak sering. 2 minggu sekali Mas sempatkan kesini. Aulia mengangguk paham. Tak lama, keduanya sampai di pesarean keluarga. Di sanalah tempat peristirahatan Bapak dan Ibu Ikrom. Assalamualaikum Bapak Ibu. Ikrom hadir seperti janji Ikrom kala itu, membawa istri Ikrom. Keduanya melempar senyum. Keduanya tahu, hanya pusara yang bisa mereka pandangi kini. Tapi seolah, kedua orang tuanya hadir dan melingkupi doa keduanya. Doa khusyuk itu hampir berujung tangis, suara Ikrom sudah berubah parau. Aulia menaburkan bunga yang sempat dibelinya. Bunga mawar putih yang tadinya untuk Aulia, kini disematkan untuk kedua makam itu. Keduanya bergandengan pulang dengan penuh kelegaan. Mobil Asmi membelok menuju rumah Asmi. Sebelumnya mereka sudah berkunjung ke rumah Kiai Khalid dan Umi Nur, orang tua Zahra. Masih jelas terbayang wajah Umi Nur saat menerima uang dari Zahra dan Asmi. Apalagi saat Zahra berkata, "Ini dari Mas Asmi untuk Umik. Buat beli baju baru." Bayangan kebahagiaan terpancar jelas di wajah Umik Zahra. Doa panjang tak henti diucapkan Umi Nur, semoga apa yang diusahakan keduanya membawa berkah. Rasanya tak ada kebahagiaan selain diperhatikan anak, terlebih anak menantu. Rasa itulah yang ditangkap Asmi kala itu. Asmi menggandeng tangan istrinya menuju rumah. Abahnya, Kiai Basori, sedang mengisi pengajian di luar kota. Hanya ada Umi Hana saja di sana yang sedang beristirahat di taman belakang. Assalamualaikum, Umik. Waalaikumsalam. Loh, katanya ke Bandung. Nanti malam Mik. Sekarang mau pamit, sama ngantarkan Zahra, katanya kangen Umik. Loh iya toh henduk. Zahra tersenyum menatap Asmi. Tinggi Umik. Zahra duduk di samping Umi Hana. Umik, mohon diterima ini. Zahra menyerahkan amplop coklat berisi uang 10 juta rupiah. Loh,
Apa ini? Buat Umik untuk beli baju Mik. Diterima Mik. Itu uang Zahra sendiri Mik, Asmi menerangkan. Lah katanya mau bikin usaha baru. Ya ini ditabung saja buat tambahan usahanya. Sudah cukup Mik, uangnya. Ya kalau gitu ini untuk kalian saja, Umik sudah cukup. Kalau begitu mohon diterima ya Mik. Doakan usaha Mas Asmi dan kuliah Zahra lancar ya Mik. Iya, tak doakan, tapi nggak usah dikasih uang. Asmi dan Zahra berpandangan. Mik, tolong diterima ya Mik. Sebagai bakti anak ke ibunya. Kami juga kepingin Umik sekali-kali memakai barang dari kami. Zahra merayu. Umik Hana terdiam. Sungguh, kamu udah ada uang Zahra. Sampun Umik, sudah cukup uangnya. Umik Hana mengangguk. Ya wis, ini Umik terima ya. Umik terima kasih sudah diberi perhatian sama kalian berdua. Semoga Allah memberi kalian kemudahan ya Le, Nduk. Semoga yang dicita-citakan tercapai semua, diberi kebahagiaan keluarganya. Amin. Keduanya larut dalam dua kebahagiaan yang berbeda. Seorang ibu yang menemukan anak baru, yang sangat mencintainya, juga amat hormat dan bakti padanya. Juga seorang anak yang menemukan orang tua baru, yang menyayanginya sebagaimana anak kandung sendiri. Jelas bukan besarnya nominal uang. Apalah arti 10 juta rupiah bagi seorang Umi Hana yang memiliki aset miliaran. Namun, rasa bahagia karena diperhatikan oleh anak tentu tidak ada pecahan mata uang yang bisa menggambarkannya. Keduanya berpelukan erat, saling mengucap doa dalam-dalam. Ada raut bahagia yang jelas terpancar dari wajah Umi Hana. Asmi memandang kedua punggung itu dengan bangga. Ya Allah, terima kasih Engkau menganugerahkan istri yang memahami orang tua kami, menghargai, serta menyayangi mereka. Sungguh ya Allah, hamba bersyukur telah Engkau anugerahkan padaku dua wanita yang berharga untukku, ibu dan istriku. Bersambung, terima kasih teman-teman yang selalu setia di channel Diari Sobat 7. Semoga kita senantiasa dalam lindungan Yang Maha Kuasa. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. See you.